Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan soal untuk persiapan PAT. Ini adalah pembahasan yang kedua dengan materi siklus air. Mudah-mudahan pembahasan ini bisa membantu kalian saat PAT nanti ya. Baik, kita akan segera mulai. Di sini saya akan menggunakan nama saya. Kita jawab sama-sama ya. Pernyataan berikut yang sesuai adalah, menurut kalian yang mana? Daratan lebih luas? Tidak. Lautan lebih luas? Iya. Dari total permukaan bumi, air tawar lebih banyak. Salah, seharusnya air asin yang lebih banyak. Air bisa dalam dua wujud, yaitu padat dan cair. Salah, seharusnya ada tiga wujud. Jadi jawabannya adalah yang ini. Kemudian, pertanyaan kedua. Saat air laut menguap, proses yang terjadi adalah, kalau transpirasi ini dari tumbuhan ya, garam ikut menguap tidak, karena yang menguap hanya uap airnya saja. Mineral tidak menguap, yang menguap adalah airnya saja, menjadi uap air. Ini adalah eksperimen seperti yang kalian lakukan. Simulasi penguapan air laut dengan memanaskan air garam. Cara yang dilakukan adalah melarutkan garam ke dalam panci yang berisi sedikit air jauh dari tutup panci. Ini untuk menghindari lonjakan air letupannya saat mendidih. Nah, setelah dipanaskan, terdapat embun di tutup panci. Kira-kira yang mana jawabannya? Garam ikut menguap? Tidak. Air menguap menjadi uap air karena melepas panas? Tidak, seharusnya menyerap panas. Embun terbentuk di tutup panci karena tutup panci lebih panas? Tidak, seharusnya lebih dingin. Embun di tutup panci terbentuk akibat pendinginan air garam? Tidak, jadi yang paling tepat adalah ini. Air saja yang menguap menjadi uap air. Air memiliki banyak fungsi bagi makhluk hidup. Di bawah ini yang tidak termasuk fungsi air. Yang tidak, fotosintesis iya ya, dapat menunjang kegiatan manusia sehari iya. Pembangkit listrik iya, yang tidak berarti ini tidak bisa sebagai pelarut. Justru air itu sebagai pelarut, bisa pelarut vitamin B dan C dan melarutkan beberapa bahan lain di sekitar kita. Jika air laut menguap dan membentuk awan di atas laut, kemudian turun hujan di laut seperti gambar berikut, maka siklus ini adalah siklus pendek ya, karena dari laut dan kembali ke laut secara langsung, sehingga siklusnya pendek. Kita lihat gambar berikut. Jelaskan jenis proses siklus pada gambar berikut. Nah, kalau di sini ada dua pertanyaan ya, jenisnya apa dan proses yang terjadi. Nah, di sini ada jenis siklus panjang, karena kita lihat penguapan dari laut, kemudian ke darat, kemudian ada juga yang sampai turun di pegunungan, jadi hujan es, kemudian ini lelehannya ada lagi yang kembali ke laut. Jadi yang ini ke sini adalah siklus panjang. Kalau yang sampai sini kita lihat ini penguapan dari danau juga ya. Ini juga sampai ke pegunungan es, maka ini bisa menjadi siklus panjang juga. Ini penguapan atau evaporasi dari air laut. Kalau dari tumbuhan ini namanya transpirasi, kemudian terbentuk kumpulan uap air di udara karena pendinginan yang disebut kondensasi. Nah, untuk proses turun hujan ini adalah presipitasi. Ini presipitasi. Oke. Di sini siklus panjang. Dengan tahapan tadi ya, evaporasi dari danau atau laut, kemudian kondensasi di bawah angin, ke gunung es ya, ke atas gunung es, kemudian presipitasi, lelehannya balik lagi ke laut. Prinsipnya begini,
Kemudian kita lihat soal selanjutnya, siklus air pada gambar berikut. Nah, kalau tadi dari laut menguap kemudian turun lagi ke laut itu siklus pendek. Kita lihat ini awannya ditiup dulu oleh angin menuju ke daratan. Nah, barulah turun hujan di daratan. Maka ini adalah siklus sedang. Kalau yang soal di atasnya tadi adalah siklus panjang. Sebagai manusia yang baik, maka mana tindakan kalian? Boleh menggunakan air sebanyak-banyaknya sesuai keinginan? Tentu tidak. Kita lihat banyak saudara kita yang masih kesulitan mencari air. Boleh menggunakan air secukupnya sesuai kebutuhan, tidak melestarikan sumber air, menebang pohon secara teratur. Nah, yang paling tepat adalah ini. Kalau menebang pohon, itu bolehnya tebang pilih secara berkala ya. Jadi ditebang yang sudah sesuai usianya, tetapi dengan menanam kembali. Proses perubahan zat cair dari perairan menjadi gas ke atmosfer disebut ini dari perairan. Maka ini adalah evaporasi. Bisa dari laut, bisa dari danau, bisa dari sungai gitu. Air ada dalam 3 wujud di alam, yaitu ada cair dan gasnya mana? Ada cair dan gas. Oke. Kemudian air yang berubah menjadi uap air atau gas dapat kembali menjadi air lagi jika kalau gas itu partikelnya berjauhan, jadi kalau ingin menjadi air lagi maka harus didinginkan, harus melepaskan panas. Maka partikelnya berdekatan lagi sehingga wujudnya menjadi cair. Kumpulan titik air di udara akan membentuk awan karena ada proses kondensasi, pendinginan. Dalam bidang pertanian, air digunakan untuk, jawabannya adalah irigasi. Irigasi adalah pengairan. Kalau terasering itu adalah semacam tangga gitu ya di daerah dataran tinggi sehingga tidak terjadi longsor. Kalau reboisasi adalah penghijauan. Pada gambar berikut terdapat siklus air. Kalau turun hujan ini namanya adalah presipitasi. Kalau kondensasi tadi berkumpulnya uap air di udara membentuk awan ya. Kalau evaporasi tadi penguapan dari perairan. Kalau transpirasi dari tumbuhan. Berikut yang tidak mengganggu siklus air, yang tidak mengganggu. Penutup ini mengganggu, membuat resapan air daerah perkotaan ini tidak. Penebangan hutan mengganggu, banyak di bawahnya gedung dan bunga bumi ini mengganggu. Jadi yang tidak mengganggu adalah ini. Hati-hati, di sini ada kata tidak. Selanjutnya, proses penguapan dari perairan sesuai gambar berikut disebut, di sini ada evaporation. Kalau dari perairan maka disebut evaporation. Jadi hanya membaca gambar saja ya. Proses penguapan dari tumbuhan sesuai dengan gambar berikut adalah, kita lihat yang dari tumbuhan ini berarti ini adalah transpiration. Soal selanjutnya, beberapa tumbuhan dikaruniakan oleh Tuhan dengan kebiasaan yang sesuai dengan kondisi alam. Misalnya pada proses penguapan dari pohon jati yang menggugurkan daunnya saat kemarau. Di pohon jati ini ketika kemarau mengurangi penguapan dengan cara menggugurkan daunnya. Jadi ini kita lihat pada gundul daunnya ya. Kalau daunnya masih banyak, maka penguapan akan semakin besar. Nah, kalian bisa melakukan eksperimen dengan mencoba kalau ada semakin banyak daun, tumbuhan kalian itu tentu akan memerlukan penyiraman lebih banyak, apalagi daunnya lebar. Jadi ini tujuannya adalah untuk mengurangi penguapan. Soal terakhir, jika daun di pohon dibungkus plastik selama beberapa menit, maka akan terdapat embun di plastik. Hal ini menunjukkan bahwa ini adalah proses transpirasi. Oke, kita submit. Nah, kita masih menunggu jawaban yang isi tadi untuk dikoreksi. Sekian pembahasan kita pada hari ini. Insya Allah masih ada pembahasan satu topik lagi yaitu tentang ekosistem untuk persiapan PAT kalian.
Mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat. Kalian diberi kemudahan dalam mengerjakan PAT, utamakan kejujuran. Sampai jumpa lagi pada pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.